Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Halimatus Sa'diyah SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Di dalam makalah ini kita akan membahas tentang komponen-komponen RPP dan langkah-langkah penyusunan RPP. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari RPP itu sendiri. Apa sih RPP itu? RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus atau rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Selanjutnya, komponen-komponen RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran memiliki komponen-komponen yang menjadi kerangka suatu mata pelajaran yang diantaranya adalah 1. Identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema materi pelajaran yang dibahas, dan jumlah jam pertemuan. 2. Standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik dalam menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. 3. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. 4. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. 5. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 6. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir uraian sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 7. Alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. 8. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru hendaknya dapat menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. 9. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran meliputi 3 hal. 1. Kegiatan pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 2. Kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. 3. Kegiatan penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan,
penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. 10. Penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar kompetensi. 11. Sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan RPP akan disampaikan oleh teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari yang sudah dijelaskan Mbak Sari. Tadi Mbak Sari telah menjelaskan tentang komponen-komponen dari RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan RPP. Pasti di benak teman-teman bertanya-tanya seperti ini. Mengapa sih harus ada langkah-langkah pembuatan RPP-nya? Mengapa sih nggak langsung aja dari pemerintah? Atau mengapa sih nggak langsung aja dari kepala sekolah? Apa sih langkah-langkah itu? Nah, menurut pendapat saya atau menurut sepemahaman saya, langkah-langkah tersebut langkah-langkah itu adalah proses atau tahapan kita menuju sesuatu yang kita tuju. Contohnya, ketika kita berada di lantai 1 dan kita mempunyai keinginan untuk naik ke lantai 2, di situ tidak mungkin kita dari lantai 1 langsung loncat menuju ke lantai 2. Pasti kita menemui proses atau menemui anak tangganya untuk kita menuju ke lantai 2. Anak tangga tersebut disebut tahapan, langkah-langkah, ataupun proses. Sama halnya kita sebagai manusia. Dari kita lahir, tidak mungkin kita langsung besar, tapi melalui proses-proses kehidupan, melalui tahap-tahapan. Dari mulai kita kecil, dari mulai kita balita, remaja, dewasa, lansia, dan seterusnya. Itu namanya proses atau tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah. Begitu juga pembuatan RPP, ada langkah-langkahnya. Bukan serta-merta langsung dari pemerintah. Pemerintah bilang RPP-nya harus ini, harus seperti ini, langsung jadi. Bukan. Tapi ada langkah-langkahnya tersendiri dalam pembuatan RPP. Nah, di dalam makalah kelompok kita ada 9 cara atau 9 langkah-langkah dalam pembuatan RPP. Saya yang akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan RPP tersebut. Yang pertama yaitu mengisi identitas RPP. Apa sih identitas RPP itu? Mencakup apa saja sih identitas RPP tersebut? Identitas RPP tersebut mencakup sekolah atau nama satuan pendidikan, lalu identitas mata pelajaran, semester berapa, materi pokok, dan alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Contohnya, contoh identitas RPP. Contohnya nama sekolahan. Nama sekolahannya MA Maqtoliul Huda Bugel. Lalu subtemanya itu tema 8 tentang baca tulis Al-Quran. Kelas berapa? Kelas 3. Alokasi waktunya 6 kali 35 menit. Langkah yang kedua yaitu mencantumkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar.
dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan melakukan percobaan menirukan gerak bumi, siswa dapat menuliskan data dengan benar. Yang kedua, dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan, siswa dapat membuat laporan hasil percobaan dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan membuat laporan tentang percobaan menirukan gerak bumi, siswa dapat menjelaskan kembali proses gerak bumi dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait isi teks informatif dengan alam semesta dengan benar. Lalu, langkah yang ketiga, mencantumkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar dan indikator pada setiap muatan pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP sudah ada pada buku guru. Jadi dikutip saja. Kompetensi dasar yang pertama, sikap spiritual, dan kompetensi dasar yang kedua, sikap sosial, disesuaikan dengan KI apabila belum ada pada buku guru. Langsung saja. Langkah yang keempat yaitu mencantumkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Peserta didik cukup meringkas materi yang ada pada buku siswa. Misalnya, materi pembelajaran, proses terjadinya siang dan malam. Perputaran bumi mengelilingi matahari disebut revolusi. Ia juga berputar pada porosnya yang disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya antara siang dan malam. Benda langit yang dapat dilihat pada siang hari adalah matahari, dan benda langit yang dapat dilihat malam hari adalah bintang dan bulan. Langkah yang kelima yaitu memilih metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Jadi di dalam mata pelajaran itu tidak semua dipukul rata menggunakan metode ceramah. Misalkan di dalam pelajaran fikih subtemanya adalah haji. Nah, apabila pendidik menggunakan metode praktek, pasti peserta didik akan lebih excited atau akan lebih mudah mengingat tentang apa yang sudah dilakukan dibandingkan dengan hanya metode ceramah. Dengan metode ceramah itu pasti peserta didiknya bilang seperti ini, alah gurunya cerita terus. Jadi peserta didik merasa bosan, jenuh karena pembelajaran yang monoton yang hanya seperti itu-itu saja. Tetapi apabila dimasukkan unsur praktek, maka peserta didik akan ingat, oh Sai itu yang berlari-lari kecil ya dari Bukit Safa Bukit Marwah, yang dulu itu loh yang kita praktek di lapangan, masih ingat gak sih gitu. Pasti si peserta didik akan lebih ingat yang dia lakukan dulu. Jadi alangkah baiknya kalau memberikan metode praktek di dalam pembelajaran. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab itu dapat membuat siswa menjadi lebih aktif atau lebih berani berbicara, berani mengemukakan pendapatnya. Kita sebagai pendidik harus bisa memberikan pertanyaan. Apabila siswa tidak ada yang bertanya, maka
pendidiklah yang harus bertanya kepada siswanya. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran diskusi. Ketika kita menggunakan metode pembelajaran diskusi, pasti peserta didik akan lebih senang karena dia tidak merasa bosan. Tempat duduknya berubah, mereka bisa berkumpul dan teman sampingnya pun berubah. Karena kalau metode diskusi, kita akan membentuk sebuah kelompok yang pasti berbeda dengan teman yang ada di sampingnya. Jadi dia tidak merasa bosan, jadi dia pasti merasa lebih excited lah, karena bisa berkumpul, lalu mikirnya juga bareng-bareng, masih bisa ngobrol-ngobrol sedikit juga. Dan metode penugasan ini sangat penting ya dilakukan, karena dengan penugasan tersebut kita bisa mengetahui seberapa pahamkah siswa itu terhadap pembelajaran yang telah kita sampaikan. Nah, penggunaan metode pembelajaran disesuaikan dengan materi, karakteristik, dan minat peserta didik. Untuk langkah yang keenam adalah memilih media pembelajaran. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Media pembelajaran itu seperti halnya gambar, perlengkapan, kertas origami, lalu slide animasi, lalu video-video. Nah, apabila kita menampilkan slide animasi, pastikan peserta didik lebih tidak boring atau tidak bosan dalam pembelajaran. Misalkan dalam mata pelajaran sejarah, apabila hanya diceritakan dulu Belanda menjajah Indonesia, dulu ada itu. Saat guru menerangkan seperti ini, dulu itu ada peristiwa G30 SPKI, di mana para PKI itu membantai pahlawan-pahlawan kita dan memasukkannya ke dalam lubang buaya. Kalau hanya diceritakan pasti kan tidak greget gitu. Jadi kita itu tidak bisa, sebagai peserta didik itu tidak bisa ikut merasakan gimana rasanya saat itu. Nah, tapi kalau ditampilkan slide animasi atau video, pasti dia lebih ingat. Oh, jadi dulu itu ya Jenderal Ahmad Yani yang ditembak mati lalu dimasukkan ke lubang buaya. Setelah di lubang buaya, mereka masih bekas lukanya itu ditaburin garam. Nah, pasti kan lebih ingat. Beda lagi kalau metode belajarnya atau tidak ada media pembelajaran, hanya jelaskan saja. Seperti dulu penjajahan Jepang terjadi pada tahun sekian, bulan sekian, pasti kan pasti banyak kemungkinannya kalau siswa itu akan tertidur. Nah, jadi pentingnya media pembelajaran di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketujuh, memilih sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Sumber belajar misalnya buku siswa dan buku guru kelas 3 tema 8. Bumi dan alam semesta subtema 1. Bumi bagian dari alam semesta pembelajaran 3. Langkah-langkah yang ke-8 yaitu membuat langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, penutup. Pendahuluan itu siswa bersama guru berdoa, lalu absensi, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk yang inti, siswa mengamati gambar suasana malam, siswa mengidentifikasi bentuk-bentuk benda, siswa membuat berbagai bangunan datar, dan yang lainnya. Dan yang penutup itu melakukan penilaian hasil belajar dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri pembelajaran. Kegiatan pembelajaran bisa dikutip di buku guru dan disesuaikan dengan materi pada buku siswa.
Langkah pembelajaran tidak harus sama pada buku guru, melainkan bisa diubah dan dikembangkan tanpa menghilangkan makna maupun maksud pembelajaran. Yang ketiga, langkah yang ke-9 yaitu membuat penilaian hasil belajar. Yang pertama, penilaian sikap spiritual dan sosial. Tekniknya yaitu observasi dan bentuknya adalah lembar observasi. Yang kedua, sikap spiritual dan sosial. Tekniknya itu berupa tes tertulis dan bentuknya berupa isian. Nah, berikut merupakan 9 langkah-langkah penyusunan RPP versi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kelompok kami meminta maaf yang sebesar-besarnya karena di sini kami sama-sama belajar. Jadi apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya pribadi pun menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.